فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو. Apa kabar teman-teman semuanya? Silahkan udah bisa di-on-kan ya videonya. Mic-nya juga sudah saya aktifkan. Silahkan. Yang tidak berkendala sinyal, kita on-kan videonya. Silahkan. Teman-teman sudah berada di depan perangkatnya kah? Silahkan bisa di-on-kan videonya atau teman-teman boleh dinyalakan mic-nya nih. Untuk teman-teman yang berada di ruang Facebook juga selamat bergabung ya. Insya Allah ini sudah ada beberapa teman kita yang bergabung di ruang Facebook.
Ya, Teh Diani, silahkan. Ya, kita mulai ya, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, biiznillah, atas izin Allah, kita dipertemukan kembali ya di kajian Inspiring Love di Pejuang Subuh. Insya Allah, selawat serta salam. Marilah selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Balik teman-teman, kita buka ya kajian Pejuang Subuh pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman di minggu lalu kita perbanyak tanya jawab ya, tidak ada materi di minggu lalu, tapi insya Allah tanya jawab pun itu adalah salah satu dari materi juga ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin saya minta ini dong testimoni nih dari teman-teman satu saja. Setelah mengikuti mungkin sudah berapa lama ya kajian Pejuang Subuh di online. Apakah mungkin kita akan mengadakan offline Pejuang Subuhnya? Insya Allah. Baik, silahkan yang bersedia mungkin untuk memberikan testimoninya. Di sini ada Teh Leni, ada Teh siapa ini? Nasha, ada Ida, Teh Nur, ada Teh Rianti Bogor, ada Teh Puji, Mama Dila dari Sukabumi, Teh Wilda. Ini namanya ada nama Bomi. Saya sepertinya baru melihat nih namanya Bomi. Teh Yuli mau memberikan kesan dan pesan deh. Masukan boleh. Saran dan kritik diterima. Karena jangan senyum-senyum. Ditanyain kritik, senyum-senyum, kritik dan saran, kita mah menerima kritik dan saran. Udah, Masya Allah kok udah bagus teh. Nggak perlu dikritik. Dikritik. Ya Allah. Baik, Alhamdulillah Bu Dewi sudah bergabung bersama kita. Sudah Teh Yani. Ya baik, Alhamdulillah teman-teman berhubung Bu Dewi sudah bergabung juga ya bersama kita. Mungkin kita serahkan langsung kepada pemateri hari kita hari ini. Kepada Bu Dewi, saya persilahkan. Iya, baik. Aturnuhun Teh Yani. Sami-sami. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Di sini pesertanya cuma 3 orang ya. Enggak ya, bercanda ya. Yang terlihat soalnya yang on kamera 3 orang. Insya Allah yang lain segera menyusul ya. Insya Allah bagian dari adab majelis adalah ya kalau di ruang Zoom kita menyalakan kameranya ya, on-kan kamera. Semoga Allah tambahkan kebarokahannya sehingga kita setelah belajar sama-sama bareng ya, belajar di sini menjadi jauh lebih baik dibandingkan kita yang sebelumnya ya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, hari ini masih bulan Rajab ya. Insya Allah sebentar lagi kita Lebaran, kejauhan ya. Ramadan, Insya Allah. Dan di bulan-bulan ya mulai Rajab, kemudian Sya'ban adalah bulan yang
baginda Nabi dan para sahabat itu yang memang semakin mendekatkan diri kepada Allah, yang semakin dekat kepada Allah dengan memperbanyak ibadah ya, ibadah harian, ibadah mahdhoh ya, kemudian banyak saum. Bahkan ada satu riwayat mengatakan bahwa beliau tuh full ya saumnya itu di bulan Rajab. Masya Allah ya. Dan semoga kita bisa mengikuti ya sedikit demi sedikit jejak Rasulullah, para sahabat dalam menyambut bulan Ramadan tersebut ya, dengan ya ibaratnya latihan lah ya, menyiapkan fisik, mental ya, lahir batin gitu untuk menyambut Ramadan. Karena di bulan Ramadan Masya Allah ya, kita pengen banget full time ya, 24 jam itu memang bernilai ibadah, dan tentu termasuk pola tidur pun kita jadi berubah. Nah, jadi ini waktunya kita untuk mempersiapkan diri ya, semoga dimudahkan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini masih lanjut ya teman-teman. Ya, terus menerus kita belajar terus tentang satu hal yang mungkin ya saat ini sebagian besar dari kita kaum muslimin atau mungkin termasuk kita kurang banget memperhatikan hal ini, yaitu tentang cinta. Nah ya, tentang cinta. Enggak sih, tiap orang memperhatikan ya, bahkan tiap orang itu rasanya tidak bahagia kalau tidak memiliki cinta atau merasa tidak dicintai. Ya, apapun itu bentuknya ya. Siapapun subjek atau objek cintanya ya. Tentu itu menjadi fokus ya dalam kehidupan. Ya, kadang-kala orang begitu mencintai pekerjaannya, dia sibuk dengan pekerjaannya. Begitu mencintai harta, dia sibuk untuk itu ya. Nah, dan yang berbahaya adalah ketika kita salah menentukan objek cinta kita ya. Kita pikir ya, karena kalau bicara cinta, seseorang tentu tujuannya adalah untuk berbahagia ya, karena sangat berkorelasi cinta itu dengan kebahagiaan ya. Nah tadi ketika kita salah mencintai, tentu kebahagiaan yang kita inginkan dari cinta tersebut itu ibaratnya apa ya Teh Yani, jauh panggang daripada api gitu ya. Kalau kita mau bikin sate, ngebakar sesuatu ya, panggangan dan apinya jauh, nah tentu satenya nggak akan jadi-jadi ya. Termasuk seperti tadi, ketika salah mencintai, kebahagiaan yang kita harapkan, ibarat sate ya, kebahagiaan tadi itu tidak akan tercapai. Nah tentu berarti kalau kita pengen bahagia, terus cinta yang seperti apa? Cinta kepada siapa? Nah satu-satunya cinta yang tidak mungkin akan mengecewakan kita ya, dan itu pasti membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, insya Allah kebahagiaan yang sempurna akan kita dapatkan ya. Tadi baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau sekarang masih merasa belum bahagia, pasti ya, saya bisa pastikan pasti karena hati kita belum full ya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Masih tergoda, masih teralihkan. Bahkan bukan hanya teralihkan ya, selingkuh kita itu ya dengan selain Allah, nauzubillah. Pasti karena itu penyebabnya kalau kita belum bahagia ya. Apa yang bisa kita selingkuhi gitu ya, dikatakan kita selingkuh itu dengan siapa? Dengan dunia dan seisinya ya. Dunia dan seisinya, isinya itu bisa apa aja, benda apapun, sekecil apapun benda tersebut, mau benda mati, benda hidup, benda nyata, benda goib ya, itu semua ciptaan Allah, sangat berpeluang untuk menjadi sesuatu yang begitu kita cintai, bahkan melebihi kecintaan kita kepada Allah. Dan pasti kalau kita mencintai salah satu dari dunia dan seisinya tadi, itulah yang membuat kita itu bersedih ya teman-teman. Dan tentu ya kalau teman-teman apa namanya perhatikan ya, cinta inilah yang kepada Allah tadi ya, adalah cinta yang dulu ya Rasulullah ya, para nabi sebelumnya, kemudian para sahabat ya, cinta inilah yang membuat mereka itu hidupnya jauh lebih hidup gitu ya, dan merasakan kebahagiaan yang mungkin kita di saat ini nggak terbayang kebahagiaannya seperti apa ketika kecintaan kepada Allahnya itu begitu sempurna, begitu tulus ya mencintai Allah. Ya, mereka berhasil sukses kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Ya.
tahu dari mana kita sukses di akhirat? Karena kita dapat kabar ya, dari baginda Nabi tentang kesuksesan orang-orang terdahulu yang mereka mencintai Allah. Ya. Dan bagaimana keadaan orang-orang terdahulu, kita pun bisa melihat ketika mereka salah dalam mencintai. Ya, mereka mencintai kedudukannya. Lahirlah orang seperti Fir'aun. Ya. Mereka begitu mencintai hartanya, lahirlah orang seperti Qarun. Mereka begitu mencintai apa dong ya, termasuk kedudukan juga ya, maka kita dengar kisah tentang iblis ya, dimana kita tahu bahwa iblis itu sebelumnya adalah seorang hamba yang solih ya. Dia taat kepada Allah. Nah, kita belajar ya, dan saat ini kita belajar terus ya teman-teman. Sekarang sudah masuk ke poin berapa TNI? 63 ya. Minggu lalu, minggu sebelumnya 63. Iya, masih lanjut sebetulnya ya. Ini jilid ke berapa nih? Jilid ketiga dari poin 63 ya. Pertemuan ketiga dari poin 63 ya. Ciri-ciri orang yang mencintai Allah. Ya, semoga kita tidak termasuk dari 63 tersebut ya. Amin ya rabbal alamin. Atau kita sedang berproses ya untuk berhenti dari orang yang ternyata memiliki ciri mencintai dunia. Nah, poin 63 ini apa? Poinnya adalah dia apa Tayani lebih mengenali dunia ya dibandingkan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cinta pasti dia tuh kenal banget deh sama seseorang atau sesuatu yang dia cintai ya. Kenapa sekarang anak-anak sekarang tuh senang banget ya sama artis-artis Korea? Karena mereka mengenalinya gitu ya. Walaupun kadang-kala pengenalannya juga sebatas apa yang hanya terlihat dan terdengar saja, tapi itu begitu mencintai. Nah, sehingga ciri-ciri orang mencintai dunia itu adalah tadi dia tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengenali isi dunia. Nah, maka di pertemuan ini ya saya dipilih, kita dipilih bareng ya teman-teman tentang seperti apa sih ciri-ciri orang yang mengenali Allah. Ya, dia begitu kenal kepada Allah. Itu sudah di poin ketiga ya. Betul nggak? Ya, ia senantiasa mengawasi kondisi hatinya, itu poin ketiga. Kita udah bahas bareng ya. Insya teman-teman yang bergabung bisa menyimak rekamannya Tayani ya. Di mana Tayani? Kita insya Allah alhamdulillah udah ada YouTube ya. Channel. Apa nama YouTube-nya itu channelnya Pembuktian Cinta ya Tayani ya? Inspiring Love Pejuang Subuh. Inspiring Pejuang Subuh ya. Jadi silakan teman-teman gabung di sana, di subscribe ya. Supaya dapat notif terbaru atau semakin banyak subscriber insya Allah mudah-mudahan jadi apa TNI nanti di laman-laman YouTube yang lain itu bisa muncul ya, dan insya Allah menjadi amal jariah buat teman-teman semua ya. Amin ya rabbal alamin. Dan silakan ajak sahabat-sahabat lainnya untuk mensubscribe juga ya TNI, saudaranya dan lain-lain ya. Nah, baik kita masuk ke poin keempat teman-teman. Nah, tentang bagaimana ciri-ciri orang yang dia mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang kenal Allah, ya, di poin keempat ini, dia pasti senantiasa mengingat akhirat. Ya. Apa sih akhirat? Akhirat itu kehidupan setelah dunia. Ya, kehidupan setelah dunia. Dan seorang muslim tentu meyakini, ya, walaupun itu adalah apa ya, akhirat itu kan nggak pernah kita indra ya, nggak pernah bisa kita jangkau seperti apa gambar apa namanya itu realnya gitu ya, karena memang itu masa depan. Tapi ya Masya Allah kita tuh bisa loh gitu meyakini sesuatu di masa depan tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena apa? Karena kita dapat informasi tentang masa depan tadi dari pemilik masa depan langsung ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan akhirat itu adalah nyata, itu adalah benar, itu adalah pasti karena sumber informasinya berasal dari tadi pencipta kehidupan masa depan tadi, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang muslim dikatakan aneh lah kalau dia itu tidak meyakini tentang adanya kehidupan setelah dunia ini, yaitu akhirat. Nah, dan orang yang mengenali Allah, kenapa? Apa korelasinya? Orang yang mengenali Allah dengan dia pasti banyak mengingat akhirat. Ya, karena dengan kenal kepada Allah, kita itu jadinya penasaran, merindukan, pengen banget ketemu dengan Allah. Ya, karena kita mengenali siapa Rob kita, ya, dengan segala sifat-sifat baiknya, ya, asmaul husnanya. Kalau kita kenal satu aja sifatnya,
tentu itu mendorong kita untuk bisa bersegera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera harusnya ya. Coba cek aja hati kita gimana. Pengennya ketemu Allah itu bersegera atau entar dulu. Ya. Ya, tergantung bersegaranya dalam ketemunya dengan definisi apa ya. Kalau ketemunya dengan definisi mati, rata-rata ini agak berat. Tapi tidak seperti itu kalau kita lihat contoh orang-orang terdahulu. Bagaimana para sahabat kematian itu ditunggu, ya teman-teman. Makanya pas ada perintah jihad, ada yang masih junub, ada yang lagi makan, ada yang lagi apa, itu dilempar makanannya itu, ya. Nggak mikir, wah mau perang nih kita yang mau jihad, ya udah makan yang banyak ya, ayo banyak energi, ayo banyak minum vitamin. Nggak, justru makannya tuh dilempar. Terlalu lama katanya menghabiskan makanan ini untuk menuju medan jihad. Nah, makanannya dilempar, gitu ya. Wah, kalau nanti pembahasan lain, wah berarti dia ini apa namanya itu mubazir, melakukan kemubaziran gitu ya, membuang-buang makanan. Udah nggak begitu konsepnya gitu ya kalau para sahabat itu, karena isi hatinya itu udah keinginan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalaupun mereka tidak mati, ya mereka sangat bahagia. Kenapa? Walaupun mereka luka-luka ya, sampai ada 60-70 sabetan pedang di tubuhnya gitu, tapi mereka tuh berbahagia. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan sebuah pembuktian cinta ya kepada zat yang memang betul-betul mereka cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ya tadi, ketika dia mencintai Allah karena begitu mengenali Allah Subhanahu wa taala, pikiran itu selalu akhirat. Pikiran itu gimana caranya saya bisa bertemu dengan Allah dengan keadaan yang terbaik, akhirat terus yang dipikirkannya. Berarti apa? Dia selalu mikirin pahala, mikirin dosanya gitu ya, banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak menjaga diri tidak melakukan perbuatan dosa tadi, dan banyak berpahala ya. Dia akan cerdas dalam beraktivitas, dia akan memilih aktivitas mana aktivitas yang mendatangkan pahala lebih banyak lagi ya. Ibaratnya waktunya yang saya miliki, yang Teh Yani miliki, teman-teman miliki dalam sehari, sama nggak dengan waktu yang dimiliki oleh Rasulullah dulu? Sama ya. Dengan para sahabat dulu sama, termasuk dengan orang-orang yang terdahulu yang usianya panjang ya, 1000 tahun, 500 tahun, usianya panjang, sama waktu dalam seharinya 24 jam ya. Terus bagaimana kita supaya bisa menyamai pahala-pahala orang terdahulu tadi ya, atau menyamai pahala orang yang hidupnya 1500 tahun, 1000 tahun? Gimana caranya ya? Pada kita, usia kita kalau hitungannya tahun ya masih beruntung kalau ya beruntung ya, sekitar 60 tahunan gitu ya. Solusinya bagaimana Nabi? Nggak, kurang lebih nggak jauh dari situ. Gimana dong supaya pahalanya sama-sama? Berarti kan kalau makin banyak pahala ya, ibaratnya itu kita akan lebih mudah lagi bertemu dengan Allah ya. Dan pertemuannya tentu dengan pertemuan yang makin banyak pahala, makin pertemuan yang makin baik lagi gitu kan, seperti itu. Nah, memang seperti itu, akhirnya fokusnya akhirat. Tadi ya, fokus akhirat itu maksudnya apa? Dia akan terus banyak muhasabah tentang dosa-dosanya, memperbaiki diri, bertobat, dan dia memperbanyak amal-amal solih ya. Dia akan cerdas dalam beramal, terutama mana amal yang mendatangkan pahala lebih banyak lagi. Nggak, ibaratnya contohnya, ini pernah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sama-sama sedekah, sama-sama 1000, tapi kira-kira pahalanya lebih banyak di mana ya? Nah kan gitu teman-teman, kepada siapa yang lebih banyak pahalanya yang 1000 ini gitu. Nah itu harus kita pikirkan ya. Ke masjid, oke, kita dapat pahala orang yang sebanyak orang yang melakukan sholat di situ, orang yang apa namanya itu, mungkin kajian di situ dan seterusnya ya, kita dapat banyak pahalanya. Oh, pahala yatim ya, kalau 1000 mungkin cuma satu anak yatim kedapatan ya. Besar nggak pahalanya? Besar, tapi lebih besar mana dibanding yang tadi ke masjid gitu ya. Berarti kita ninggalin anak yatim? Enggak juga ya gitu. Nah teman-teman, yang jelas silahkan di ini kalau ada orang yang berpikir, oh berarti kalau mencari pahala nggak ikhlas dong. Nah, saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut ya. Kalau kita beramal mencari pahala itu dikatakan tidak ikhlas, maka untuk apa Allah itu menyampaikan pahala-pahala kepada kita gitu ya? Ini pahalanya ini tuh ini ya, pahala yang amal ini adalah seperti ini, sekian-sekian, untuk apa?
Memang manusia tuh butuh motivasi untuk melakukan sesuatu, ya. Kalau nggak ada motivasi, nggak ada tujuan gitu ya, biasanya manusia tidak mau melakukan apa-apa. Atau kadangkala berupa ancaman, ya Allah itu menyampaikannya. Termasuk kan suka ada yang berpendapat berarti kalau kita melakukan sesuatu itu karena takut kepada Allah, takut neraka, belum ikhlas juga ya? Enggak juga gitu ya. Intinya apa? Intinya kenapa kita pengen dapat pahala, kenapa kita nggak pengen dapat siksa, menjauhi dosa gitu ya, karena sebetulnya yang kita inginkan itu keridhaan Allah ya. Pahala itu kan hadir karena Allah ridho, penghapusan dosa juga hadir karena Allah ridho. Kalau Allah ridho, maka surga pun akan Allah ridhoi untuk kita. Nah itu korelasinya teman-teman ya. Jadi silahkan perbanyak pahala, termasuk cerdas dalam beramal tadi ya. Atau misalnya sama-sama sholat. Gimana caranya sholat sunnah ya? Atau sholat wajib sama-sama sholat. Gimana caranya pahalanya banyak? Nah gampang, berjamaah. Ya. Lebih banyak lagi bisa nggak? Bisa berjamaahnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya. Semoga kita dimudahkan teman-teman semuanya ya. Kesana amin ya rabbal alamin. Sama-sama sholat sunnah, gimana banyak pahalanya? Nah, cari ya, mungkin di waktu-waktu yang terbaik ya, di tempat-tempat yang lebih baik. Nah kalau wanita sholatnya di mana? Cari apa namanya, keutamaan. Nah, utamanya wanita di mana? Kalau pengen lebih utama berarti lebih banyak pahala ya. Wanita yang paling utama itu sholatnya adalah di rumahnya ya. Sampai di mana tadi Tiani? Ya, nah di Pahala rumah. wanita. Iya, dan ada sebuah hadis yang lebih utama lagi, di mana di rumah itu ada di dalam kamarnya. Nah itu berarti lebih banyak lagi teman-teman dapat keutamaan dari sholatnya. Ya, dan apalagi kalau berjamaah, ya, berjamaah di rumahnya dan di dalam kamarnya. Nah, itu buat wanita itu luar biasa pahalanya. Ya. Begitu seterusnya. Silahkan cerdaslah beramal. Nanti banyak ya para guru-guru kita menyampaikan ini pahalanya sekian sekian. Nah silahkan. Nah, karena kita memperhatikan akhirat kita. Karena kita pengen dapat keutamaan. Untuk hal itu, Anda harus menonaktifkan mode pesawat. Sebentar, ini kenapa ini? Tadi kok tiba-tiba berbunyi. Ya, dia fokus kepada akhiratnya ya. Nah, kembali. Kemudian oh iya, ketika yang diingat adalah akhirat, nah dia akan menyiapkan juga apa tadi, menyiapkan kan tadi ya, bagaimana caranya agar berjumpa dengan Allah itu dengan keadaan yang terbaik. Berarti kan fokusnya itu adalah akhirat ya. Nah selain pahala-pahala tadi gitu ya, selain juga kita menghindari dosa-dosa, nah kita juga menyiapkan bagaimana supaya akhir dari hidup kita itu adalah akhir yang baik ya. Karena ini akhir yang baik ini ya menentukan segalanya ya. Walaupun misalnya tadinya dosanya banyak tapi akhirnya adalah baik, husnul khatimah, itu menghapus dosa-dosanya gitu ya. Nah tapi sama kebalikannya, kalau pahalanya begitu banyak tapi akhirnya ujungnya adalah su'ul khatimah, maka sia-sia semuanya. Nah maka disiapkan bagaimana caranya kita supaya husnul khatimah. Nah itu ada kunci-kuncinya juga. Allah tuh nggak membukakan gitu ya kepada kita. Bagaimana cara kita bisa biar husnul khatimah. Ya. Gampang secara teori ya, insya Allah prakteknya dimudahkan karena kita minta bantuan terus kepada Allah. Ya. Orang banyak ya, ada hadis-hadis misalnya tentang apa ya, bahwa seseorang akan diwafatkan dalam kebiasaannya gitu ya. Kalau bicara kebiasaan, itu adalah sebuah kecintaan biasanya. Kenapa kita terbiasa melakukan sesuatu itu? Karena kita mencintai sesuatu tadi, perbuatan tadi misalnya ya. Bisa jadi orang yang, jadi kalau saya lebih memahami ya, kebiasaan tadi adalah sesuatu yang kita cintai. Bisa jadi dia sering ngaji tapi dia tidak mencintai ngaji tadi gitu ya, karena terpaksa aja lah ditargetin sama orang tua suruh hafalan gitu ya. Dia tuh tidak mencintainya karena terpaksa aja gitu ya.
Mungkin kita lihat itu jadi aktivitas sehari-harinya, tapi dia tidak mencintai. Ternyata yang lebih dicintai apa? Misalnya nonton drakor gitu ya. Atau ternyata sekalinya denger musik, dia tuh lebih nyaman, lebih damai, lebih bahagia kalau dengerin musik gitu ya. Walaupun mungkin cuma sesekali gitu. Nah itu hati-hati. Khawatirnya justru disitulah karena yang kita cintai tadi gitu ya. Menjadi kebiasaan. Nah teman-teman ya. Makanya bisa bisa dilihat ya, ada orang yang kita lihat rajin ibadah tapi kok matinya dalam keadaan yang kita nggak bayangkan gitu ya, atau yang tadinya mungkin alih maksiat tapi jadi husnul khotimah. Nah kita tidak tahu apa kecintaan yang sebetulnya yang menjelang wafatnya itu apa ya. Mungkin dia yang alih maksiat tadi sebenarnya sedang berusaha untuk keluar dari maksiat tadi gitu ya, dan dia sudah mulai mencintai amal-amal yang baik. Nah maka dalam kebaikan. Nah, maka hati-hati teman-teman, silahkan banyak mencurigai hatinya gitu ya. Itu di poin ketiga, curigai kalau sudah mulai ada benih-benih kita itu memiliki kecintaan terhadap aktivitas tertentu yang sebetulnya tidak disukai oleh Allah, maka berhentilah, segera berhenti dari kecintaan tersebut. Banyak beristighfar, minta Allah angkat kecintaan kita kepada sesuatu yang tidak baik tadi. Ya, kita akan berusaha seperti itu supaya hidup kita itu nanti akhirnya adalah husnul khatimah. Ya. Ada juga bagaimana cara husnul khatimah. Nah, orang-orang yang husnul khatimah ya, maka kita melihat ya kalau dalam surat apa teman-teman ya, tebak-tebak berhadiah ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, surat apa? Irja'i ila rabbiki ya. Nah, dalam surat ini Allah, ada yang bisa menebak? Fajar bukan loh. Fajar bukan ya? Ya. Nah, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan kepada kita ya, bahwa yang akan dipanggil di akhirat itu adalah jiwa yang mutmainah. Berarti apa? Jiwa yang tenang. Ya, mutmainah itu adalah jiwa yang dimana dia itu mampu mengelola hawa nafsunya. Ya, jadi ada orang akan nafsu itu ada 3 ya. Ada nafsu amarah, lawamah, mutmainah. Nah, kalau nafsu amarah itu apa? Nafsu yang dia itu bukan tukang marah-marah ya, itu cuma salah satunya aja ya. Intinya dia itu hidupnya masih ngikutin hawa nafsu. Nafsunya nyuruh marah dia marah, nafsunya nyuruh tidur dia tidur, nafsunya nyuruh marah malas dia malas gitu ya, nyuruh baper dia baper, nyuruh ngamuk dia ngamuk. Nah gitu gitu ya. Nah itu berarti dia masih uh, uh, memiliki nafsu amarah ya. Nah yang kedua, nafsu lawamah. Lawamah itu apa? Dia masih seperti orang yang nomor 1 tadi ya, ngikutin hawa nafsu. Nah, tapi yang lawamah ini sudah sadar gitu, bahwa dia itu punya perilaku yang tidak baik, bahwa dia itu masih mengikuti hawa nafsu. Dia udah sadar, tapi dia nggak tahu gimana caranya ngelola hawa nafsu tadi. Ya, ngelola kesadaran dia dengan hawa nafsunya gitu. Dia tahu kan harusnya nggak boleh, tapi kok masih sulit ya, masih susah ya saya tuh untuk bisa menghilangkan nafsu tadi gitu ya. Bukan menghilangkan, mengelola. Karena nafsu itu nggak bisa dihilangkan, itu dari Allah ya, penciptaannya bareng dengan kita. Yang paling mungkin tuh dikelola nafsunya. Dia nggak tahu caranya. Nah kalau mutmainah, dia sadar dan dia tahu bagaimana caranya. Maka orang inilah yang Allah akan panggil masuk ke dalam surganya. Artinya apa? Pastikan akhir hayat kita tuh sedang terus berproses gitu ya, menjadi jiwa-jiwa yang mutmainah. Maka insya Allah akan dimudahkan husnul khotimahnya. Ya. Berarti apa? Kemampuan mengelola hawa nafsu itulah yang sering kalau orang sekarang bilangnya itu self healing gitu ya teman-teman. Self healing, kemampuan menghealing dirinya, mengelola ya, terutama masalah hawa nafsu, masalah emosi-emosi negatif. Nah, begitu. Jadi kemampuan self healing itu harusnya memang menjadi kemampuan kita semua secara individu, pribadi, harus belajar terus. Dan Rasulullah mencontohkan itu sepanjang hidupnya. Bagaimana menghealing gitu ya, perasaan-perasaan, pemikiran-pemikiran negatif sehingga disesuaikan dengan syariat. Self healing banget gitu ya, yang dicontohkan baginda Nabi. Nah, itu ya, jadi dia akan fokus bagaimana caranya husnul khotimah. Ya. Seperti itu. Ya.
Nah, silahkan teman-teman kalau sudah mulai ada pertanyaan bisa langsung di-share ya ke Teh Yani. Jangan ke saya japrinya ya, tapi japri ke Teh Yani. Karena sama-sama pembuktian cinta, tapi pembuktian cinta yang Teh Yani ya. Nanti takut tidak terbaca. Nah, atau bisa tidak di japri ya, tapi di chat umum yang membacanya semua bisa membaca, silahkan ya. Tapi kalau malu bisa ke Teh Yani ya. Nah, kemudian ya tadi ya, senantiasa mengingat akhirat. Nah, sehingga dia aktivitas sehari-harinya akan memastikan tidak fokus kepada mencari keuntungan atau manfaat dunia semata-mata. Ya, misalnya dia bekerja tidak semata-mata cari uang. Dia mandi tidak semata-mata untuk segar, ya. Dia makan tidak semata-mata untuk kenyang. Dia minum juga tidak semata-mata untuk menghilangkan dahaga. Tapi dia melakukan semua aktivitas tadi dalam rangka mencari keridhaan Allah. Ya. Jadi bukan seimbang antara dunia dan akhirat. Kalimatnya mungkin kurang tepat kalau begitu ya. Tapi bagaimana dunia ini dijadikan oleh kita itu, dimanfaatkan oleh kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Ya tadi kesannya cari harta, pada itu untuk Allah gitu ya. Kenapa untuk Allah? Ya pertama kalau laki-laki ya untuk menafkahi anak istrinya. Ya, untuk berbakti kepada orang tuanya. Berarti dia sepanjang dia mencari nafkah, bekerja, walaupun memang kelihatannya cari harta gitu ya, tapi dalam rangka mengejar akhirat dia. Ya, atau ada pengusaha, buka perusahaan di mana-mana. Ya. Nggak bisa juga kita langsung simpulkan bahwa dia itu sedang mengejar dunia. Bisa jadi dia sebetulnya sedang sibuk dengan akhiratnya. Ya, dengan hartanya tadi dia menolong orang lain, menolong agama Allah. Kita tidak pernah tahu, gitu ya. Wallahu alam. Nah, atau ada orang yang sibuk belajar ya. Nah, misalnya kita pikir ngapain sih belajar melulu ya, detail dikejar. Nah, bisa jadi dia sebetulnya sedang sibuk dengan akhiratnya ya. Misalnya kita lihat dia sibuknya pengen jadi dokter spesialis, aduh kayaknya ya mau cari uang banget sih dia jadi dokter. Nah, bisa jadi bukan ke sana maksudnya gitu ya. Bisa jadi ilmu kedokteran itu akan dia manfaatkan untuk menolong umat, agama Allah ya. Dia pengen jadi dokter terbaik, ingin menemukan lagi misalnya ya menemukan apa ya, teknik-teknik atau ilmu-ilmu kedokteran yang lebih mutakhir misalnya. Makanya dia giat ya untuk sebetulnya sedang mengejar akhiratnya ya. Teman-teman kenapa mandi? Ya pastikan mandinya untuk mengejar akhirat teman-teman. Gimana caranya ya? Jangan mandi sekedar mandinya biar segar ya, tapi ya Allah saya mau mandi biar apa? Biar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepadamu gitu ya, untuk bisa belajar dan lain-lain. Nah, ya itu ya teman-teman. Baik, nah kita masuk ke poin ke 5. Oh iya bentar, belum poin ke-5. Poin ke-4 tadi ya. Orang yang senantiasa mengingat akhirat ya, dia akan melakukan apa lagi? Tadi kan sudah ada banyak ya. Dia mencari pahala sebanyak-banyaknya, dia akan banyak menghindari dosa, banyak bertobat gitu ya, banyak muhasabah, kemudian dia itu akan menjadikan dunia itu sebagai fasilitas lah untuk bisa dia itu beribadah kepada Allah gitu ya, karena dia senantiasa mengingat akhirat. Kemudian dia akan cerdas dalam beramal. Orang yang senantiasa mengingat akhirat itu begitu. Kemudian dia pun akan bersegera dalam beramal ya, kalau dia pikirannya itu fokus mengingat akhirat ya, karena dia begitu mengenali Allah ya. Dia akan bersegera dalam amal. Kenapa? Karena iya, Tani suara saya kecil Tani. Teman-teman gimana? Enggak, normal. Normal. Soalnya ada yang ini chat ya, barusan muncul. Mungkin bisa keluar dulu dari Zoom ya, nanti masuk lagi silahkan. Bismillah, minta kepada Allah dimudahkan. Nah, kita doakan juga ya dimudahkan teman-teman kita yang mungkin sedang bermasalah di Zoom-nya. Ya. Nah, kemudian tadi ya teman-teman, kalau dia fokus kepada akhiratnya, dia akan bersegera dalam beramal, nggak menunda-nunda.
pengen banget deh saya tuh sholat sunnah, bentar dulu deh. Nah, gitu ya. Iya pengen banget saya nutup aurat, tapi bentar dulu deh nunggu ini hatinya siap, nunggu ada bajunya, seminggu cukup gitu misalnya ya. Atau oh tahu gitu ya ninggalin riba, dikit lagi deh ini tanggung gitu ya, nunggu apa, nah terakhir deh ribanya gitu misalnya ya. Jadi dia menunda beramal-amal soleh. Ya dia menunda tidak. Dia kalau dia fokusnya mengingat akhirat dia akan bersegera. Dan ini oleh Rasulullah SAW ya kita itu justru memang disupport ya diingatkan agar bersegera dalam beramal. Ya memang godaannya kalau mau beramal baik itu malas ya sifat malas. Godaannya itu salah satunya. Nah, Rasulullah SAW ya, mengingatkan umatnya. Kata Rasulullah apa? Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Beliau bersabda, bersegeralah dalam melakukan amal-amal. Ya dalam hal ini maksudnya amal soleh ya. Amal baik. Amal itu kan perbuatan. Perbuatan itu ada yang buruk, ada yang baik. Nah ini kalau Rasulullah mengatakan amal-amal, yang dimaksud adalah amal yang baik. Ya. Bersegeralah melakukan amal-amal sebelum datangnya fitnah. Ya. Fitnah itu apa? Ujian atau malapetaka. Ya. Bagaikan potongan malam yang gelap gulita sehingga membuat seseorang pada pagi hari beriman, tapi pada sore harinya menjadi kafir. Jadi fitnah itu memang fitnah dunia atau malapetaka itu ya gitu. Datangnya tiba-tiba kita tuh nggak bisa lihat kadangkala ya seperti potongan malam gelap. Ujian tadi tuh kadangkala nggak kelihatan bahwa itu adalah sesuatu malapetaka untuk kita. Sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Gelap gitu ya kesannya itu. Fitnah-fitnah tadi. Jadi sebelum datangnya fitnah, karena fitnah itu datangnya tuh gelap, kita sering tidak sadari bahwa kita sudah terkena fitnah, ujian-ujian dunia. Ya. Jadi kalau sudah terkena fitnah tadi karena gelap tidak bisa kelihatan fitnahnya, nah maka akan ada orang-orang yang bagaimana pada pagi hari dia beriman, sorenya sudah jadi kafir. Ya. Atau sore harinya beriman tapi paginya menjadi kafir. Dia menjual agamanya demi menjadikan kesenangan duniawi semata. Nah, jadi kata kafir di sini belum tentu memang dia itu murtad, tapi mungkin ya bisa jadi ya kafir ini adalah berupa ya sifat. Dia memiliki sifat kafir gitu ya, tapi bukan murtad ya. Bisa seperti itu ya. Itu gimana ya? Itu ciri-cirinya seperti itu. Dia menjual agamanya ya. Yang tadinya dia udah berkerudung, berjilbab rapih, tapi ketika diuji dapat fitnah nih ya, ujian dari Allah, masalah keuangan ya, tiba-tiba suaminya meninggal atau bercerai, dia single parent. Nah ujian itu kan ya, ujian bagaimana saya menghidupi anak-anak saya sedangkan keluarga tidak mau mengurus anak-anak, sedangkan negara juga abai gitu ya. Kan kalau dalam Islam negara itu wajib menafkahi warganya gitu ya, apalagi janda, anak-anak gitu yang memang tidak ada ayahnya atau suaminya gitu. Itu kewajiban negara. Nah sekarang gimana negaranya ya, karena bukan negara yang berdasarkan syariat Islam ya. Negaranya kapitalis yang cenderungnya itu hitung-hitungan dengan rakyatnya gitu ya, untung rugi sama rakyat itu, rugi banget nafkahi, suruh kerja aja rakyatnya, itu juga males-malesan ya, nggak serius memfasilitasi bekerjanya. Nah tapi ada kondisi-kondisi tadi ya, godaan-godaan ya, terus kalau saya nggak gini nanti dari mana dapat hartanya ya, dapat menafkahi anak-anak kalau saya nggak kerja ini. Nah akhirnya kadang-kala dia menjual agamanya. Maksudnya apa? Ada ya pekerjaan bagus ya, tapi ternyata dia itu harus menanggalkan jilbabnya ya, atau pekerjaan tapi apa dia tahu itu tuh haram pekerjaannya, tapi ya itu dia menjual agamanya demi dunia ya, dia tetap ambil pekerjaan haram tadi ya, karena dia merasa kalau nggak gini terus nanti dari mana. Nah jadi memiliki sifat-sifat orang kafir yang tidak memperhatikan halal haram gitu ya teman-teman. Nah jadi itu fitnah tuh seperti itu ya, atau tadi kita tanpa kita sadari kita ternyata mencintai dunia, akhirnya itu ujian, itu fitnah, sudah terkena fitnah kita ya kalau sudah seperti itu. Atau memang betul-betul kafir ya, benar-benar kafir gara-gara sebungkus Indomie, sekardus apa gitu ya, sembako, menjual agamanya. Tadi pagi dia masih muslim, sekarang udah kafir, yaitu fitnah dunia. Atau gara-gara apa, diiming-imingi ya, tadi pagi dia masih baik-baik aja, tadi sore kemarin sore masih baik-baik aja, sekarang udah kafir. Kenapa? Diiming-imingi pengobatan gratis ya, kalau kamu mau tapi ganti agamamu, nah macam-macam ya, nauzubillah min zalik. Jadi memang
tanpa disadari kadangkala ya sudah makin jauh dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya benar-benar murtad itu benar-benar kafir. Nah, maka lakukanlah segera amal-amal tadi ya. Bersegeralah beramal ya. Kalau beramal itu apa? Salah satunya kan amal itu mencari ilmu. Bersegeralah mencari ilmu, jangan ditunda-tunda supaya kita itu punya benteng ya tadi. Ketika diuji ekonomi, diuji sakit, diuji sesuatu yang menurut kita berat, ya kita tidak menjual agama kita gitu. Kita tidak meninggalkan Allah, tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi bersegera ya. Bersegera, jangan ditunda-tunda. Bersegera sholat yang benar. Bersegeralah untuk sholat kita supaya benar gitu ya. Supaya khusyuk, karena sholat yang khusyuk itulah yang akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang akan mencegah kita terkena dari fitnah-fitnah dunia ya. Atau kalaupun bukan fitnah dunia malah petaka ya teman-teman, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Apa yang terjadi oleh saudara-saudara kita di Suriah ya, di Turki sekarang ya, musibah malapetaka ya. Sampai sudah di angka 20.000 lebih gitu ya korban itu, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dan info-info mereka ya, bayangkan kemarin Cianjur aja tidak semua terjangkau gitu ya, tidak semua terjangkau daerah Cianjur pas gempa. Ini Suriah ya, dimana memang negaranya juga sedang diuji ya oleh perang, sekarang kena gempa juga. Turki juga ya, nah saya baru dapat info juga. Jadi ke Turki itu bantuan masih banyaknya ke Turki dan negara-negara lain tuh, dan itu pun insya Allah informasinya valid ya dari teman yang memang tinggal di sana gitu ya. Nah di Suriah. Jadi Suriah itu ya yang langsung di sana ya, karena banyak kan yang sekolah di sana dan lain-lain. Jadi kayak di Turki walaupun banyak barang bantuan masuk, itu terkesannya itu diawasi juga ya, terkesannya diawasi barang-barang masuk. Nah di Suriah bagaimana? Tidak ada, belum ada masuk bantuan gitu ya, dan mereka sudah kebayang kelaparan ya. Dan kalaupun masih ada, bagaimana yang mungkin di bawah reruntuhan dan masih hidup, bagaimana perasaan mereka ya. Nah itu malapetaka yang kita bisa jadi besok lusa tuh kita yang kena gitu teman-teman ya. Maka segera beramal ya, termasuk amal-amal apa, saling memaafkan, minta maaf ya, amal-amal itu kan amal, perbuatan-perbuatan baik juga gitu. Perbaiki hubungan kita dengan manusia ya, disegerakan gitu, karena hisaban Allah itu berat, hisaban Allah itu berat ya. Kita tidak tahu kapan terjadi fitnah untuk kita, terjadi malapetaka untuk kita, tapi pas semoga ya, kalaupun itu hadir datang, kita adalah dalam keadaan yang memang dalam keadaan terbaik. Kalaupun harus mati dalam keadaan baik, kita tidak menunda-nunda amal kita. Nah seperti itu ya. Dan memang teman-teman ya, terkait dengan apa malapetaka, sebetulnya banyak malapetaka yang menimpa umat saat ini ya, umat tidak hanya umat muslim, umat manusia gitu. Dan satu ya teman-teman, seperti penyebab terjadinya kalaupun ada musibah, kenapa begitu lambat pertolongan ya dari negaranya sendiri ya, dari kaum muslimin yang lain. Kenapa? Karena saat ini kaum muslimin ya, termasuk seluruh dunia, mereka itu hidup tidak di dalam aturan Islam. Mereka tidak hidup dengan cara hidup yang dimaui oleh pemilik hidup. Mereka tidak hidup dengan cara hidup yang diinginkan oleh pencipta kehidupan ya. Manusia dengan kecongkakannya, kesombongannya, merasa aturan hidup yang mereka buat adalah aturan yang terbaik, yang paling baik. Aturan Allah itu yaitu untuk muslim saja, atau aturan Allah itu tidak manusiawi, aturan Allah itu radikal, dan seterusnya. Dan itu adalah narasi-narasi yang terus dibangun saat ini ya, oleh musuh-musuh Islam dan antek-anteknya, yang notabene adalah kita melihatnya itu adalah para ulama ya. Terus begitu ya, bahkan orang yang menyerukan syariat yang benar, menyerukan berislam kafah ya, menerapkan Islam secara kafah baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara, itu dia dibilangnya teroris ya. Termasuk bagaimana sekarang itu ya, entah teman-teman ya masih alergi atau tidak dengan kata khilafah gitu ya. Nah karena khilafah itu ajaran Islam ya, sama seperti haji, seperti sholat, itu ajaran Islam, itu ada gitu pembahasannya dalam bab kitab yang dibuat para ulama ya. Dan itu adalah apa ya, khilafah adalah sebutan bagi negara yang
negara Islam gitu. Sebutannya adalah khilafah. Ya, makanya kita mengenal Khulafaur Rasyidin itu para khalifah. Khalifah itu siapa? Yang memimpin kekhilafahan. Khilafah itu apa? Negara, di mana negara tersebut menerapkan hukum Allah secara kafah, sempurna, baik di bidang ekonomi, politik gitu ya, pokoknya bidang sosial lah, kemasyarakatan dan bernegara, termasuk ekspor impor, semuanya mengelola urusan dalam negeri, luar negeri, itu semua itu pakai sistem dalam Islam gitu, diterapkan secara kafah. Yang terjadi apa? Kebahagiaan. Yang terjadi apa? Rahmatan, ya, rahmatil alamin itu betul. Ya, dan itu sejarah membuktikan 14 abad kaum muslimin itu menerapkan Islam ya secara kafah yang dimulai oleh baginda Nabi. Waktu baginda Nabi SAW itu hijrah ke Madinah, beliau begitu hijrah di Madinah itu tidak hanya sebagai nabi tapi menjadi seorang kepala negara. Ya, makanya beliau mulai di Madinah itu beliau mulai apa? Membentuk angkatan perang, memulai membuat struktur pemerintahan, beliau punya muawin, beliau punya para wali, ya macam-macam, itu kan struktur pemerintahan. Ya. Nah, beliau mulai mengirim surat-surat kepada negara-negara tetangga gitu ya. Ada cap negaranya dan lain-lain. Memang berposisi sebagai para negara yang menerapkan Islam secara kafah dan dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya. Selama 14 abad terakhir itu Turki Utsmani ya, kekhilafan Turki Utsmani. Nah, di mana waktu itu teman-teman, ibu kotanya itu memang di Turki. Dan sepanjang 14 abad tadi yang hidup di dalam negara Islam itu adalah, dalam kekhilafahan itu adalah, di sana ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada agama lain, semua hidup damai, diterapkan hukum Islam secara kafah untuk mereka. Mereka bisa memeluk agama mereka dengan senyaman-nyamannya ya. Nah, tapi yang diterapkan apa kepada non-muslim? Sama, yang diterapkan itu sebetulnya ya, kalau bagi muslim ketika melaksanakan Islam gitu ya, yang diterapkan oleh negara, maka dia dapat pahala. Tapi bagi non-muslim ya, disebutnya non-muslim yang hidup di dalam wilayah kekhilafan itu namanya kafir zimmi ya. Jadi yang kafir tapi dia ridho dihukumi oleh hukum Islam gitu ya, dalam bernegara. Jadi buat mereka itu semacam administrasi negara aja kalau buat orang kafir misalnya ya. Mereka mau jual beli boleh, tapi tidak boleh khamar, tidak boleh babi gitu ya. Itu aja administrasi kayak gitu. Mereka tidak boleh mengurangi timbangan. Jadi akan dihukumnya sama dengan muslim gitu. Ya, jadi gambaran khilafah tuh begitu teman-teman. Jadi nggak usah takut dia dihukumi dengan hukum Islam. Atau misalnya mereka berzina ya dihukumi dengan hukum Islam. Mereka berzina juga gitu. Tapi urusan mereka ibadah terserah. Mereka ibadah silakan. Menikah dengan cara mereka silakan gitu. Nah, jadi yang mereka akan terlibat itu dalam aturan bermasyarakat. Ya, jadi semacam administrasi. Mereka keluar rumah wajib nutup aurat. Nah, sama kayak gitu ya. Misalnya apa lagi? Mereka tidak boleh berkhalwat tadi ya, sama. Tidak boleh berzina. Begitu administrasinya ngikutin kaum muslimin. Tidak boleh mencuri, ya mencuri potong tangan juga sama gitu. Nah, jadi buat mereka administrasi. Buat kita ketika melaksanakan itu kita mendapatkan pahala. Itu aja sebetulnya. Dan mereka tuh ridho gitu ya. Mereka tidak takut. Kenapa? Karena dalam Islam itu ketika Islam diterapkan tidak otomatis potong tangan apa gitu ya. Tapi justru Islam itu ketika diterapkan akan mencegah terjadinya kemaksiatan, perzinahan, ya, pencurian, pemerkosaan. Islam tuh mencegah dengan apa? Dengan menerapkan Islam. Ya, contohnya, kenapa terjadi pemerkosaan? Awalnya mungkin ya salah satu kenapa pemerkosaan atau perzinahan terjadi? Awalnya dari mata gitu ya, melihat aurat, melihat yang ganteng, yang cantik, di jelalatan matanya terangsang gitu ya, akhirnya mulai kenalan dan seterusnya. Maka Islam mencegah, ada perintah godul basor ya, ada perintah menutup aurat, itu diwajibkan nanti itu ya, bisa dipenjara kalau tidak menutup aurat. Nah, sama kayak sekarang kalau nggak pakai helm kena denda gitu ya. Nah, kalau dalam Islam tuh yang kena denda yang tidak menutup aurat, bisa keras dendanya gitu. Jadi pencegahan ya. Kenapa sekarang banyak pencurian atau maaf ya tadi yang perzinahan? Pencegahannya apa lagi? Ada larangan berkhalwat, larangan ikhtilat ya, ada larangan seperti itu ya. Pokoknya rangsangan-rangsangan untuk munculnya naluri seksual itu ditiadakan. Nggak boleh ada aksi pornografi. Nah,
begitu seterusnya, sehingga rangsangan untuk berzina itu sedikit dan nikah dimudahkan gitu ya. Kadang-kadang kan nikah administrasinya ribet dan lain-lain gitu ya. Nikah itu dimudahkan. Nah jadi mudah akhirnya ya pencegahan. Jadi yang berzina itu sangat sedikit, bahkan tidak ada, hampir tidak ada. Itu yang terjadi di masa kekhilafahan. Ketika khilafah itu tegak 14 abad dan kita, apa 14 abad apa seluas apa ke wilayahnya itu, yaitu hampir di 2/3 dunia luasnya kekhilafahan itu saat itu ya. Dan Indonesia sudah masuk ke wilayah khilafah. Buktinya apa? Ada para wali. Wali Songo itu orang Timur Tengah, semuanya orang Timur Tengah, ada orang Indonesia. Wali dalam Islam itu apa? Itu setingkat gubernur yang diutus oleh khalifah. Untuk apa? Para wali itu untuk menerapkan Islam, memimpin kaum muslimin dengan Islam. Makanya kita termasuk keuangannya apa? Uangnya itu pakai dinar dan dirham. Makanya kita juga mengenal di Indonesia pernah ada uang emas dan perak. Sebetulnya dinar dan dirham. Ya memang sejarahnya di ini teman-teman dirubah, sejarah itu banyak dirubah. Ya sehingga kita tidak mengenal sejarah asli kita. Ya, siapa yang merubah, terutama di Indonesia yang berhasil merubah itu sih itu yang namanya Snok Gorgonnya itu ya. Dia banyak merubah kisah ya, menghilangkan data-data bahwa kita itu dulu bergabung dalam satu negara ya, dengan Suriah kita satu negara, dengan Palestina kita satu negara, satu pemimpin. Kita nggak usah pakai paspor visa gitu ya untuk ibadah haji dan lain, nggak usah, karena kita satu negara dulu itu, pemimpinnya satu. Dan kalau ada kesulitan apa? Kalau ada kesulitan, khalifah yang akan mengatur ya, bagaimana seperti misalnya kayak sekarang malapetaka itu langsung ya, bantuan pangan dan lain-lain itu apa ya, terorganisir sekali, sistematis sekali gitu ya. Penanggulangan bencana, kemudian kalaupun ada peperangan, ada misalnya wilayah kaum muslimin di ujung sana itu ya diperangi, bahkan bukan diperangi teman-teman ya, waktu di masa Khalifah Mu'tasim Billah gitu ya, ada seorang wanita yang dilecehkan, auratnya diangkat auratnya gitu ya, di wilayah Roma kalau nggak salah ya, di wilayah mana, seorang muslimah disingkap auratnya, lalu muslimah itu berteriak, mana khalifah, di mana khalifah, aku dinodai gitu ya, dengan lalu sampai ke telinganya khalifah Mu'tasim. Nah apa yang dilakukan, beliau mengirim pasukan ya, mengirim pasukan perang ke sana gitu ya, dan jumlah pasukannya banyak sekali hanya untuk menjaga kehormatan seorang muslimah. Sekarang bagaimana? Ya kita saat ini seperti itu karena tidak ada pemimpin, tidak ada yang menjaga kaum muslimin gitu ya. Dan ini harus menjadi apa ya teman-teman, fokus kita bersama dalam menyadarkan umat gitu ya. Sama-sama menyadarkan umat bahwa kehidupan ini pasti akan makin sulit, sengsara ya, kalau kita hidup tidak dengan yang memakai aturan yang punya dunia ini, Allah Subhanahu wa taala. Dan haruslah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, ketika membuat aturan pasti adil untuk semuanya. Karena apa pasti adil? Karena itu sifatnya Allah. Yang kedua, karena yang Allah ciptakan itu kan tidak hanya manusia, tapi ada hewan, ada tumbuhan ya. Dan manusia apapun statusnya, muslim, kafir, munafik, musyrik ya, semua adalah ciptaan Allah semuanya. Dan tentu kalau Allah membuat hukum, pasti hukum Allah itu adil buat semua. Semua akan merasakan kebahagiaannya ketika hukum Allah diterapkan. Rahmatan lil alamin ya, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah itu teman-teman, maka masalah kita, masalah umat ini ya, termasuk bagaimana kita sampai bisa terjerumus kepada kecintaan kepada dunia gitu ya, itu nggak akan pernah selesai secara total ya, kalau tidak dengan hukum Allah. Maka ayo saya mengajak bareng teman-teman gitu ya, kita berdakwah walaupun cuma paham satu ayat, dakwahkan Islam, seru lah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita gitu ya, agar mereka berhukum dengan hukum Allah dalam kehidupannya, baik kehidupan pribadinya, bermasyarakat ataupun bernegara.
kita seru. Memang Rasulullah juga mencontohkan hanya dengan menyeru, hanya dengan berdakwah, hanya dengan lisan, ya, tapi berhasil Rasulullah itu, yang akhirnya menerapkan Islam secara kafah, ya. Walaupun kita mungkin dihujat, kita mungkin akan terancam dan lain-lain karena banyak yang tidak suka, ya. Sekarang narasinya khilafah itu sama dengan teroris, gitu ya. Dibikin takut kaum muslimin itu, enggak begitu, ya. Janganlah takut, ya. Kalau kita sama-sama menganggap syariat Allah itu adalah sesuatu yang negatif, bertentangan dengan HAM dan lain-lain, apa bedanya kita dengan orang kafir, ya. Kita kalau punya statement seperti itu, kita punya ketakutan dengan hukum Allah, maka karena kita tidak mengenali Allah dan kita tidak mengenali hukumnya, sehingga kita takut. Maka coba belajar lagi terus, ya, seperti apa sih khilafah itu, seperti apa kalau Islam diterapkan secara kafah itu. Tentu kita bahkan akan merindukannya, ya, insya Allah. Nah, itu ya teman-teman, kembali ke pembahasan kita, ya. Tadi ini kenapa sih sampai bahas khilafah, ya karena kita bicara malapetaka yang terjadi saat ini, fitnah-fitnah dunia yang terjadi saat ini. Penyebabnya satu, karena kita tidak hidup berdasarkan hukum Allah. Karena kenapa tidak hidup berdasarkan hukum Allah? Karena kita belum mencintai Allah, ya. Kata Imam Syafi'i, seandainya cintamu tulus, engkau pasti akan mentaatinya kepada siapapun, ya. Cinta kepada siapapun, kalau tulus cintanya, pasti akan mentaati orang tersebut, akan ngikutin orang itu maunya apa, karena kita cinta. Nah, bagaimana kalau kita cintanya kepada Allah? Kalau kita tulus mencintai Allah, maka, ya, kita akan mentaatinya. Jadi penyebabnya apa? Kenapa kita belum menerapkan hukum Allah dalam kehidupan? Kita belum mencintai Allah sepenuhnya. Saya mah udah, Bu. Iya, kita tuh banyak, maksudnya, ya, kita itu adalah kita kaum muslimin secara umum belum mencintai Allah, sehingga belum terdorong untuk melaksanakan hukum-hukumnya. Karena belum melaksanakan hukumnya, maka terjadilah malapetaka saat ini, ya. Krisis moneter, harga-harga kebutuhan makin naik dan seterusnya, karena tidak diterapkan hukum Allah. Hukum ekonomi kalau diterapkan, masya Allah, ya, akan sangat mengurangi banyak sekali kejahatan. Karena kejahatan terjadi biasanya karena apa, TNI? Bukan karena ada kesempatan, ya, tapi awalnya karena masalah ekonomi terjadi kejahatan-kejahatan, ya. Baik, wallahu alam bisawab. Berarti cuma satu poin ya hari ini, teman-teman. Kita buka dengan perdalam lagi dengan pertanyaan. Mangga, silahkan. Masih ada 2 poin lagi, ya. Ada poin 5 dan 3 poin lagi. Ada 7 poin, insya Allah, terkait dengan seperti apa sih ciri-ciri orang yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan hari ini kita belajar bahwa cirinya adalah dia banyak mengingat akhirat, dia rindu banget pengen ketemu dengan Allah, ya, seperti itu, dengan pertemuan yang terbaik. Mangga Teh Yani, sudah ada masukkah pertanyaan? Ya, baik. Alhamdulillah teman-teman yang di ruang Zoom maupun yang bergabung di ruang Facebook, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait poin hari ini maupun poin-poin sebelumnya, saya persilahkan mungkin bisa, jika ingin japri via Zoom bisa dilihat. Nah, di sini kan ada pembuktian cinta host dan co-host. Nah, kalau saya itu pakainya yang host. Hostnya, nama Zoom-nya host, ya. Kalau co-host itu Bu Dewi. Biasanya kalau ke Bu Dewi nggak terbaca nanti. Jadi bisa teman-teman atau ke japri ke nomor WA pribadi saya. Begitupun teman-teman yang di ruang Facebook, ya. Jika tidak ingin di kolom komentar Facebooknya, bisa japri ke nomor WA saya atau Messenger di pembuktian cinta. Insyaallah. Baik Bu Dewi, mungkin sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, kita ada pertanyaan di minggu sebelumnya, masih penasaran bukan penasaran, ya, minta pencerahannya terkait hamba memaafkanmu ya Allah, itu maksudnya bagaimana di sesi sebelumnya. Baik, ya, itu bahasa apa ya, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia itu majas atau apa, ya. Itu adalah gambaran, ya. Mungkin ada yang kurang setuju dengan kalimat ini, nggak apa-apa, ya. Karena kita masing-masing tentu punya alasan, ya, kenapa saya pun mengambil kalimat itu.
termasuk teman-teman yang tidak setuju dengan kalimat itu. Ya insya Allah semoga kita sama-sama punya hujah di hadapan Allah gitu ya. Nah ini hanya apa ya, itu adalah gambaran sebetulnya. Saya mengajak teman-teman berpikir gitu ya, sebetulnya yang sedang kita rasakan saat ini emosi negatif mungkin gitu ya, tentang kesedihan, tentang kemarahan, kenapa sih muncul? Karena kita tuh kalau mau jujur, saya nggak punya jawaban lain selain karena kita belum ikhlas dengan apa yang menimpa kita. Kenapa belum ikhlas? Karena menurut kita apa yang menimpa kita itu bertentangan dengan keinginan kita, kehendak kita. Yang menimpa kita itu apa? Kehendak Allah. Ya, artinya ketika kita tidak ikhlas, kita sedang keinginan kita dengan keinginan Allah itu tidak sinkron. Kita pikir begitu. Dan kadangkala kita pikir keinginan kita yang benar. Kenapa begini? Harusnya kan nggak begini. Berarti kita pikir keinginan Allah, kehendak Allah itu tidak benar. Nah, sehingga kalau kita sebenarnya kita sedang merekam pada siapa pertanyaan itu. Ya, ibaratnya. Sebentar, ini saya bisa izin dulu nggak? Sebentar ya, mungkin 2 menitan. Bentar ya, ditemenin dulu sebentar Teni ya. Ya, ya. Baik, sambil menunggu, teman-teman sambil nunggu nih, Bu Dewi mungkin bisa ada kesempatan ya untuk mengetik pertanyaan jika ada yang ditanyakan. Saya juga di sini melihat nama-nama baru ya, sepertinya ada Al, itu sepertinya baru bergabung, Hid juga nih. Apakah namanya Hid? Apa sebetulnya ada nama sambungannya? Kalau di sini namanya cuma Hid, Al, terus siapa lagi nih? Jelly, Isti, ini saya sepertinya baru-baru muncul nama-nama di ruang Zoom ya. Mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu. Sebentar. Ada Mbak yang bersangkutan, Mbak kan. Soalnya yang masuk ke ruang Zoom harusnya memang mbak-mbak ya, teteh-teteh ibu-ibu, yang pasti ahwat. Ada Kamela, Dea, Apriani, apa namanya baru ya. Misalnya kalau melihat baru-baru bergabung di ruang Zoom. Siapa lagi nih? Bisa berkenalan dulu kah? Mbak Jelly, Mbak Isti, Mbak Hid. Mungkin sedang tidak ada di tempat ya. Insya Allah. Boleh, mangga yang mau minum silahkan, yang mau snack silahkan. Nggak usah dikirim-kirim ke sini juga nggak apa-apa. Nanti menambah beban kalau harus dikirim-kirim. Ya Allah. Teman, Teh ya, Yani, ya. tadi ada kebaca nggak pertanyaan dari Teh Leni yang saya chat? Sebentar. Teh Leni 2 minggu yang lalu waktu lagi saya nge-host. Pertanyaan Teh Oh, Leni ya, bisi kelupaan. dari Teh Nur.
Ah, itunya. ya, saya ngechat. Itu pertanyaan waktu pas saya nge-host yang belum kejawab, keburu habis waktu. Eh, kalau dari Teh Nur, chat pribadi ke saya nggak ada. Yang barusan yang ke host. Nggak ada, Teh Nur. Ah, masa di Ke, sini nyatet dulu. kalau dari yang lain ada nih chat pribadi. Cuma kalau dari Teh Nur mah nggak ada. Terus saya di itu ke HP tuh ya, di foto ya. Oke, siap. Jadi Teh Leni yang waktu itu belum kejawab. Teh level 3 kapan? 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 Mohon doanya Teh Rianti. Kita mah sebetulnya kan nunggu ya. Nunggu yang ada penyelenggaranya saja lah. Ini juga nih ada yang mau ngadain katanya bulan Maret. Sok atuh nanti saya bantu kepanitiaannya. Ya, Tayani, Dibimbing kenapa Tayani? Panitia apa? ngatur. Insya Ya, Allah. udah Tayani. Udah. Ya, alhamdulillah. Ya, gitu ya. Tadi itu sampai mana nih ya? Sampai pertanyaan yang tadi ya, memaafkan Allah. Nah, jadi kalau mau dirunut sebetulnya ya, ketika kita tidak ikhlas, kenapa tadi ya? Karena kita pikir apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kan gitu ya? Kenapa ya dia begitu? Kenapa saya tertipu? Saya ditipu misalnya, ya? Kenapa saya apa Tani? Diapain dong Tani contohnya? Mm-mm. Biasanya kan tidak ikhlas itu karena merasa disakiti ya. Kenapa disakiti? Ya mungkin dia ada orang yang menipu kita, memfitnah kita, dan lain-lain. Nah, jadi kita tidak ikhlas karena keadaan kita tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, sedangkan yang menghadirkan keadaan itu adalah Allah. Berarti keadaan yang menimpa kita itu adalah kehendak Allah. Artinya pas kita lagi marah, lagi sedih dan kecewa dan lain-lain tadi, yang emosi negatif, kita sedang merasa bahwa tanpa kita sadari ya, mau disadari atau tidak, sebetulnya faktanya gitu, kita sedang merasa kehendak Allah itu salah. Karena nggak sesuai dengan kehendak saya. Jadi Allah itu salah menetapkan hal tersebut untuk saya. Jadi karena kita pikir Allah itu salah, ya udah maafin Allah gitu. Maksudnya begitu ya. Maksudnya ya udah maafin Allah, kenapa? Karena Allah tuh nggak salah sebetulnya, yang salah itu kita. Ya. Tapi kalau kita tetap pikir Allah salah, kehendak Allah salah, harusnya nggak begini, ya udah dimaafin Allahnya. Ya, walaupun Allah sebetulnya nggak salah kan gitu ya. Maksudnya diikhlasin, kenapa? Karena kehendak Allah itu pasti yang terbaik. Diikhlasin. Jadi seingat saya minggu kemarin juga saya garis bawahi ya, maafin Allah itu maksudnya apa? Dia diikhlasin gitu loh. Ya, bahasa lain lah dari mengikhlaskan. Ya, kalau kita pikir Allah itu salah ya udah dimaafin sehingga kita bisa ikhlas gitu ya teman-teman. Walaupun sebetulnya ya tadi Allah mah nggak pernah salah dan harusnya kita yang minta maaf kepada Allah, kita yang salah menganggap Allah itu salah. Ya. Jadi bahasa apa ya teman-teman? Bahasa kiasan atau bahasa apa ya? Kalau kalian setuju juga ya nggak apa-apa, silahkan nanti saya dinasehati di mana letaknya gitu ya. Kalau memang itu adalah pernyataan yang salah, nah silahkan tolong bantu saya dinasehati. Jadi silakan nanti minta nomor WA-nya ke Tehani ya. Tapi yang saya maksud seperti itu. Yang saya maksud seperti itu. Ya itu bahasa lainnya diikhlaskan. Ya. Eh, hmm, Apapun keputusan Allah pasti tepat buat kita. Dan yakinlah bahwa apa musibah yang menimpa kita saat ini yang kita pikir besar gitu ya. Mungkin tadi gempa sampai kematiannya sampai 20.000 orang lebih ya. Hmm, Allah sedang menghindarkan kita dari musibah yang jauh lebih besar lagi. Harus yakin seperti itu. Harus yakin seperti itu. Musibah yang sekarang kita anggap besar, itu cara Allah sedang menghindarkan kita dari musibah yang jauh lebih besar lagi. Kita nggak pernah tahu kematian yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Mungkin Allah sedang cegah. Pasti Allah sedang cegah. Mungkin dari apa pencegahnya? Kalau mereka masih hidup. Mungkin mereka murtad, ada yang murtad, ada yang apa, jadi ahli maksiat, ya. Tapi mereka dimatikan oleh Allah dengan kematian yang sebetulnya matinya indah ya teman-teman. Kalau kita lihat dari bahwa mereka dapat pahala syahid, ya, tertimpa benda keras, ya, musibah, mati dalam keadaan tertimpa benda keras. Mudah-mudahan insya Allah mereka semuanya syahid gitu, ya.
Begitu. Jadi Allah itu apapun keputusannya sebetulnya pasti baik untuk kita. Kita aja yang punya sifat lemah menganggap itu adalah yang tidak baik sehingga kita pikir ini salah dan jadi kita tidak bisa ikhlas. Ya, gitu yang dimaksud dengan memaafkan Allah. Ya, walau alam bisawab. Ya karena saya pastilah manusia punya sifat lemah. Kalau salah ya tolong dinasehati ya sebelah tunjuki saya di mana letak kesalahannya gitu. Tapi yang saya maksud seperti itu ya. Begitu mungkin ya teman-teman Teh Yani yang bertanya. Ya, Ada nggak yang baik. bertanya di ruang Zoom? Ada, insya Allah. Mhm. Ya. Kita lanjut dengan pertanyaan berikut. Ini via Zoom ya, chat pribadi ke Zoom saya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, apa saja batasan sesama wanita boleh menyentuh bagian tubuh walaupun hanya bercanda? Tapi adakah yang dilarang? Jazakumullah khair. Jazakallah khair. Ya. Menyentuh. Ya, aduh kalau bicara menyentuh itu gimana Teh Yani? Ya. Ada batasannya Eh, yang pasti. ya. Ini saya baru mendengar nih ya. Ya, pertanyaan ini keren ya sebetulnya pertanyaannya bagus bikin berpikir juga nih. Karena selama ini yang kita tahu itu batasan melihat. Ya, batasan melihat. Batasan melihat itu apa? Tidak boleh melihat aurat. Ya, jadi kalau batasan melihat sebenarnya teman-teman ada dua, ada godul basor ya, ibar apa? Ada pembahasan tentang godul basor. Apa godul basor? Godul basor itu adalah menundukkan pandangan, ya, pandangan mata dan pandangan hati. Nah, jadi terhadap apa godul basor itu pertama terhadap melihat aurat, walaupun dia nggak terangsang, misalnya gitu ya. Sempat kan ada dulu apa seorang ini tokoh lah gitu ya. Jadi waktu itu lagi heboh-hebohnya anti porno aksi dan pornografi gitu ya. Ada gue yang ngebor dan macam-macam. Gitu ya. Banyak kan dari kaum muslimin yang mengingatkan gitu ya. Sehingga saya waktu itu kasusnya tentang itu. Nah, jadi ada seorang tokoh yang mengatakan ya yang salah itu yang melihat gitu ya. Kalau pornografi pornografi itu ya seni lah ibaratnya ya. Dia membela yang pornografi dan pornografi. Ya, entah mungkin karena seninya karena apa gitu. Jadi yang salah itu yang melihat gitu ya. Sampai dia bilang, saya kalau lihat yang telanjang juga nggak terangsang tuh katanya. Kurang lebih begitulah ya kalimatnya. Nah, tapi kalau dalam Islam gimana? Tetap aja nggak boleh gitu ya. Walaupun tidak terangsang melihat aurat, ya kita tidak boleh melihatnya. Disitu menundukkan pandangan. Ya langsung nunduk bener-bener matanya nunduk dan hatinya tundukkan. Ya jangan nunduk tapi masih dibayangin. Ih tadi bentuknya gimana ya gitu ya. Nah itu nggak boleh ya dosa. Nah jadi dua basar tadi ya mata dan hati. Atau godu basarnya pas apa? Kita melihat yang bukan aurat tapi itu merangsang kita. Ya, cuma lihat hidung aurat bukan. Lihat jempol kaki, jempol tangan lah kalau perempuan mungkin ya. Kan bukan aurat. Tapi ada yang terangsang. Ada orang yang terangsang misalnya ngelihat celana dalam. Ada ya mencurian celana dalam gitu ya. Dia terangsang. Padahal kan celana dalamnya cuma aurat juga bukan gitu. Itu cuma pakaian gitu. Tapi dia terangsang. Nah maka dia harus menundukkan pandangan saat itu. Ya, mungkin ya kalau terkait menyentuh. Ya, terkait menyentuh batasan. Ya, gitu ya, Bang. Batasannya ya ini perlu didalami lagi ya. Tapi yang terpikirkan oleh saya dari ya sedikit ilmu yang selama ini dipelajari ya batasannya bisa jadi seperti itu ya bisa seperti Golbul Basar tadi ya di mana menyentuhnya itu tadi ya menyentuh daerah biasa gitu ya bukan daerah vital mungkin gitu ya kan kalau menyentuh daerah vital kemungkinannya terangsang gitu ya nah jadi menyentuh daerah batasannya menyentuh daerah vital tidak boleh walaupun tidak terangsang ya atau jangan menyentuh daerah yang bukan vital kalau dia ternyata terangsang gitu ya begitu ya dan lagian juga menyentuhnya apa gimana gitu ya menyentuh tuh buat apa juga ya kalau lagi bercanda kan biasanya ya paling cuma kayak Teh Yani ya nepelok apa Teh Yani kalau bercanda nepelok tangan saya gitu ya gitu ya atau apa nah tapi mungkin ada orang-orang bercanda yang ke daerah-daerah vital gitu ya nah itu dihindari aja karena prinsipnya
sentuhan, pandangan gitu. Yang harus dihindari itu kenapa? Karena kita jangan sampai memunculkan naluri seksual gitu ya. Islam itu kan sangat sangat tadi sangat mencegah hal-hal yang seperti itu. Termasuk kan candaan, ucapan kita. Ya, walaupun misalnya tidak terangsang, kita kan nggak boleh bercanda porno gitu ya. Bercandanya, aku bisa aja sih dengerin dia ngomong porno biasa aja gitu. Aku juga ngomong porno biasa aja tuh nggak terangsang gitu ya misalnya. Kan tetap tidak boleh, itu rafat namanya ya. Pembicaraan yang sia-sia, nggak boleh. Atau membicarakan sesuatu yang membuat dia terangsang, itu juga nggak boleh. Walaupun pembicaraan misalnya ya, lagi bicarain, mohon maaf ya, kadang-kala kan itu jadi merangsang. Bicarain apa? Sosis ataupun pisang. Itu kan kadang-kala lagi bahasa dan pisang, kalau orang yang melalang buana kemana-mana, Mbak, itu kan jadi bayangin yang lain-lain kan gitu. Nah, saat itu sudah stop, jangan membahas tentang pisang dan sosis lagi gitu ya. Kalau pikiran jadi kemana-mana, jadi merangsang dia gitu. Nah, itu mungkin jadi saya mencoba. Victor, Kenapa tadi? Victor. Ya, jadi berpikir kotor gitu ya. Nah, kan gitu ya. Jadi terkait apa ucapan, pandangan, pendengaran ya, sentuhan, saya kira itu bisa disamakan gitu ya, teman-teman. Pastikan tidak menimbulkan hal yang tadi ya, kalau kata Tiani Victor gitu ya. Pikiran kotor yang akhirnya mempengaruhi perasaan kita jadi kotor juga. Ya. Walau mungkin itu Tiani. Ya, baik. Gitu ya untuk penanya. Kalau sama saya nggak apa-apa bercandanya keplak kepluk keplak. Itu namanya jangan-jangan menzolimi juga ya. Iya, kalau sampai biru gimana? Baik, ini pertanyaan berikutnya. Ustazah ingin bertanya, dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang beriman itu hatinya bergetar kalau mengingat Allah. Saya sendiri malu mengaku beriman, tapi hati ini belum bergetar. Bagaimana caranya agar hati ini bergetar? Disetrum. Iya betul, memang ciri orang beriman tuh hatinya bergetar. Ya, ayatnya kan gini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzi ya. Sesungguhnya orang beriman itu adalah iza zukirallah ya. Apabila mengingat Allah, wajilat qulubuhum ya. Dia itu bergetar hatinya. Hati mereka itu bergetar. Itu ayatnya masih panjang ya. Ciri-ciri beriman di situ ada 3 sebetulnya. Kita bahas yang satu aja ya, yang satu dulu. Pembahasan berikutnya di MSH ya. Silakan kita ngadain MSH. Ini dibahas sebetulnya di MSH. Ya, ciri orang beriman itu bergetar hatinya. Nah, dalam tafsirnya ya, tafsir apa yang dimaksud dengan bergetar. Nah, bergetar di sini adalah ada, kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Ada bahasa Sundanya teh kereteg. Nah, bahasa Indonesianya apa Tani? Ada orang Apa Sunda ya? bantu saya. Deg-degan. Desiran ya. Berdebar, berdesir hatinya gitu ketika mengingat Allah. Nah, apa bentuk desirannya? Ya kita, teman-teman pernah nggak kita berdesir? Pernah ya? Pas takut berdesir nggak? Ya misalnya, kayaknya lewat kuburan. Kadang-kala hatinya kan berdesir ya. Desir ada apa? Desiran rasa takut. Ya. Atau pas dengar gempa. Atau pas kita lagi kena gempa. Pernah ya ngerasain gempa ya? Berdesir nggak hati kita? Iya, langsung deg-degan gitu ya. Karena merasakan takut. Atau kita berdesir, deg-degan pas apa? Jatuh cinta. Ya, pas disebut nama dia, langsung tuh deg ya, ser gitu ya, berdesir. Nah, karena apa? Karena cinta. Nah, jadi kalau kita itu belum berdesir, belum bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, ya coba deh teman-teman. Berarti karena apa? Karena kita belum mencintai Allah. Ya, belum mencintai Allah. Jadi kenapa kita itu kalau lagi jatuh cinta berdesir disebut namanya ya, pas Tayani tuh kayak Tayani pernah mungkin suka sama si Udin ya, pas dengar nama Udin mungkin Tayani dek gitu ya, langsung berdesir. Nah, Ucok dah aku mah. ucok Ucok. ya, ucok Duren mana? ucok. Duren ucok ya. Jadi begitu disebut nama ucok bergetar hatinya. Kenapa? Berdesir hatinya. Karena mau bawain duren. Karena ucoknya baik, Tayani jadi jatuh cinta karena suka ngasih duren gitu ya misalnya. Nah, ya.
Nah, berarti saya nggak boleh ngajak Teh Yani ke durian ucok. Dia jatuh hati sama si ucoknya. Nah, gitu ya teman-teman. Karena ada rasa cinta. Jadi kalau kita itu belum berdesir, bergetar disebut nama Allah, belum mencintai. Ya, karena berdesir lainnya yang dimaksud bergetar di sini ya di dalam tafsirnya itu adalah yang dimaksudnya dengan dia itu takut, ada rasa takut, ada rasa rindu. Kita kalau lagi rindu berdesir juga kan hati ya. Coba bayangin ayah kita yang udah meninggal, ibu kita yang udah meninggal, mungkin ya atas siapa orang yang udah lama nggak ketemu sama kita, pas kita mengingat namanya, ada perasaan apa teman-teman? Ada rindu, berdesir hatinya gitu ya. Berdesir itu pas lagi apa juga? Kalau nggak takut, karena cinta, karena rindu. Berdesir juga biasanya karena kita tuh tiba-tiba semangat. Nah, yang tadinya lagi lemas gitu ya, tiba-tiba semangat. Hati kita tuh tiba-tiba berdebar-debar, optimis. Nah, itu pun yang terjadi ketika kita mengingat Allah apa? Ada roja, optimis, sifat roja muncul ketika disebut nama Allah. Kita tuh langsung semangat ketika disebut nama Allah. Nah, itu teman-teman. Jadi, tadi ya dalam tafsirnya dimaksud dengan bergetar itu apa? Ada rasa rindu, ada cinta, ada takut, ada roja gitu ya. Ada optimis. Nah, ketika disebut nama Allah, pertanyaannya kok bisa ya ketika disebut nama Allah merasakan desiran-desiran tadi, getaran tadi ya karena awalnya karena kita mencintainya. Kenapa cinta? Karena kita mengenalinya kembali. Kenapa kenal Allah bisa bikin takut? Karena kita kenal Allah itu kalau udah murka kayak apa. Jadi kita punya rasa takut kepada Allah. Dan kita kenal Allah itu baiknya seperti apa. Akhirnya kita jatuh cinta. Akhirnya rindu banget pengen ketemu dengannya. Nah gitu. Awalnya karena mengenali. Nah, kenapa kita itu Teh Yani suka sama si Ucok? Karena mengenali Ucok. Ucok tuh baik, suka ngasih duren gitu ya. Kenal tuh. Dia seneng tuh sama si Ucok. Walaupun si Ucoknya mungkin ya nggak mancung-mancung amat, nggak tinggi-tinggi amat gitu ya Teh Yani. Kadang-kadang orang kan katanya jatuh cinta sama yang gitu ya. Tapi karena dia baiknya dia, kita bisa jatuh cinta. Nah, jadi biar bergetar gimana? Coba kenali Allah. Sampai kita tuh merasakan getaran hati kepadanya. Bisa jatuh cinta kepada Allah. Kenali Allahnya. Seperti apa Rob kita. Kok bisa ya disebut nama Allah tiba-tiba optimis? Iya, karena kita kenal. Ya. Kalau kenal pasti optimis. Ya seoptimis kita misalnya gini. Teman-teman seandainya Abdurrahman bin Auf ada hidup sama kita saat ini. Seandainya ya. Kenal ya Abdurrahman bin Auf? Siapa? Seorang sahabat yang terkenal apanya? Dermawan. Gitu ya. Terkenal dermawan. Dan kaya raya. Ya, ada dermawan tapi nggak kaya raya. Tapi dia mah udah kaya raya dermawan gitu ya. Nah, seandainya Abdurrahman bin Auf itu hadir saat ini di tengah-tengah kita, teman-teman yang lagi punya utang miliaran optimis nggak? Pasti sebut nama Abdurrahman. Dah, ke Abdurrahman aja. Oh iya ya, bisa gitu nggak? Langsung optimis nggak? Nah begitu. Kenapa? Karena teman-teman mengenal Abdurrahman. Nah, jadi kalau disebut pas sekarang lagi banyak utang disebut udah deketin Allah aja, banyak ibadah. Kita masih begitu, belum optimis, artinya kita belum mengenal Allah. Ya, kadang-kala kita lebih optimis apa? Mendatangi pemodal, mendatangi siapa gitu ya. Karena lebih mengenali mereka dibandingkan kenal kepada Allah. Nah, jadi itu teman-teman PR-nya gimana biar bisa bergetar ma'rifatullah, kenali Allah. Kenali Allah sampai kita menemukan rasa kepadanya. Rasa cinta. Kalau udah cinta pasti rindu, pasti roja, pasti takut kalau dia pergi dari kita, pasti takut kalau dia marah karena kita cinta. Ya, makanya itulah cinta yang menginspirasi, inspiring love gitu ya teman-teman. Nah, cinta yang membuat kita itu jadi lebih hidup. Cinta yang menumbuhkan getaran di hati, yang menumbuhkan perasaan rindu, takut dan roja tadi. Cinta yang menginspirasi, ya, inspiring love. Itu jadi sesuai dengan tema kita tiap Sabtu, ya, Masya Allah. Gitu mungkin Teh Yani jawabannya. Ya, begitu ya, Mbak Delicia, Insya Allah. Baik, sudah 6.58, satu pertanyaan lagi ya, Bu Dewi, kita habiskan. Silakan teman-teman di ruang Facebook juga ya, saya persilahkan mungkin bisa jika mau bertanya,
tadi bisa ke kolom komentar atau messenger di Facebook Pembuktian Cinta atau WhatsApp ke nomor pribadi saya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kita mengelola emosi negatif saat dalam keadaan melanggar syariat? Apa tanya bagaimana cara kita? Mengelola emosi negatif saat dalam keadaan sedang melanggar syariat. Mengelola emosi negatif dalam keadaan sedang melanggar syariat. Contohnya gimana? Ayo silakan diketik contohnya, boleh japri ke nomor saya atau di kolom chat. Mungkin gini ya, kita marah, itu kan melanggar syariat ya, marah itu ya. Gitu maksudnya ya, mengelola marah itu gimana? Atau emosi negatif pas melanggar syariat, emosi negatif misalnya cinta gitu ya. Nah, kita lagi jatuh cinta, lagi pacaran, lagi zina, tapi bahagia, itu kan emosi negatif ya gitu. Bagaimana mengelola rasa bahagia tadi pas maksiat gitu ya? Gitu mungkin ya pertanyaan atau gimana nih? Teh Leni itu, Teh Leni. Teleni, oh Teleni yang nanya. Iya betul Ustazah kayak gitu. Yang jatuh cinta tadi contohnya ya. Emosi negatif ya, karena ya biasanya gini, memang orang-orang yang bermaksiat itu kan seneng dengan maksiatnya ya. Nah, seneng bahagia ketika maksiat itu sebetulnya emosi negatif ya. Gimana cara mengelolanya ya? Cara mengelolanya ya bikin gimana caranya berarti ya. Seseorang tadi menyadari bahwa emosi yang dia miliki tadi, yang dia pikir positif ya, itu adalah suatu emosi yang negatif, yang salah, yang tidak Allah ridhoi gitu. Bagaimana mengelolanya ya? Kalau dia memang ahli maksiat, fokusnya bukan ke mengelola perasaannya. Perasaan itu bisa berubah dengan apa? Itu target akhir ya. Perasaan itu target akhir dari sebuah perubahan ya. Jadi bagaimana supaya perasaan berubah? Tentu harus dirubah pemikirannya. Karena perasaan itu lahir dari pemikiran. Ya. Kalau kita nih, misalnya saya lihat Teh Hani nih kayak gini. Teh Hani kan wajahnya sepotong ya teman-teman ya. Wajahnya sepotong. Terlihatnya sepotong tuh ya. Kita bisa berbagai macam pikiran menyimpulkan gitu ya. Misalnya pikirannya apa ya? Kenapa ya Teh Hani wajahnya sepotong? Terus kita mikir, dia memang malas ketemu aku. Nah, dengan pikiran begitu, efeknya ke perasaan kita gimana? Dia mah sebetulnya nggak niat jadi host, makanya sepotong-sepotong gitu. Coba kalau niat mah, wajahnya kan semuanya kelihatan. Nah, ketika berpikir begitu, yang terjadi apa? Pikirannya negatif kan? Perasaannya jadi negatif nggak? Jadi negatif, jadi sebel sama Teh Yani kan gitu ya. Ya, tapi kalau memandang pikiran positif misalnya gini, oh Teh Yani itu kenapa ya wajahnya nggak mau kelihatan semua? Oh Teh Yani itu mungkin tawadu. Nah, kita jadi seneng nggak sama Teh Yani? Jadi seneng kalau mikirnya Teh Yani itu kan begitu karena tawadu. Dia tuh nggak mau terlihat cantiknya misalnya gitu ya. Maunya terlihat gantengnya aja. Ya misalnya. Nah, jadi kita jadi positif. Nah, berarti kenapa dia itu menyukai maksiat? Karena dia memandang maksiat tadi, pikiran dia tentang maksiat tadi adalah sesuatu yang positif. Jadi dia perasaannya positif. Nah, berarti untuk merubah perasaan positif negatif tadi jadi yang dia pikir positif sebetulnya negatif tadi jadi positif beneran gitu ya. Dia jadi membenci maksiat, harus dirubah pemikirannya. Dia harus menganggap benar-benar paham bahwa itu adalah maksiat yang dibenci oleh Allah. Gimana dia bisa paham? Bangun dulu keimanannya ya. Bangun dulu keimanan kepada Allah. Sudah betul belum imannya? Kalau sudah betul imannya, dia pasti mencintai Allah, dia pasti takut kepada Allah, takut untuk melanggar perintahnya dan seterusnya. Jadi gimana caranya? Bina imannya ya, nanti akan berubah pemikirannya, akan berubah perasaannya ya, seperti itu. Kalau mau lengkap di mana? Di MSH, ikutan MSH ya. Jadi teman-teman sebenarnya di MSH itu Teh Leni kan udah ikut MSH sampai level 4 ya. Nah, itu lagi dirubah, dibantu pemikirannya sehingga perasaan kita tuh jadi positif versinya Allah gitu ya. Yang tadinya negatif memandang A, memandang B, kita jadi bisa positif karena ternyata yang kita anggap negatif itu buat Allah itu positif. Jadi kita mempositifkan diri gitu ya. Nah, atau sebaliknya, yang Allah anggap negatif tapi kita bilang positif, nah kita jadi menganggap itu ikut negatif juga. Kadang-kadang kita jadi tahu ternyata itu tuh di hadapan Allah itu nggak baik, nggak bagus, Allah tuh tidak menyukainya, akhirnya kita meninggalkannya.
Jadi kita nggak suka dengan hal tersebut ya. Dan itu proses kan, proses dengan belajar ya, sama teman-teman kita mungkin yang sekarang yang udah nutup aurat, tadinya kan belum nutup aurat, bisa jadi tadinya ngelihat yang nutup aurat tuh gimana, nggak suka gitu ya, apaan sih so alim banget misalnya gitu ya, dia nutup aurat tapi masih ngomongin orang juga, mungkin kita masih memandang begitu terhadap orang yang nutup aurat tadinya. Tapi kita terus belajar, akhirnya kita paham, oh itu tuh kewajiban, oh itu tuh begini, akhirnya kita mau melaksanakan, akhirnya kita menyenangi gitu. Yang tadinya membenci nutup aurat, kita jadi senang. Bahkan kita membenci orang yang tidak menutup aurat. Jadi kan pemikiran kita, perasaan kita berubah karena berubahnya pemikiran dengan belajar ya. Nah, terutama tadi belajarlah memperkuat iman kita sehingga kita akan berubah pemikiran dan perasaannya menjadi sesuai dengan yang Allah inginkan. Ya. Gitu mungkin kali ini, walau alam bisawab ya. Tolong jangan diperpanjang lagi. Kalaupun ya saya berharap Teh ini dan teman-teman tidak puas ya, sehingga belajar terus insya Allah. Ya. Baik. Alhamdulillah teman-teman, tidak terasa sudah di pukul 7:04. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab di hari ini ya. Semoga minggu depan kita bisa bergabung kembali di kajian pejuang subuh, dan minggu depan insya Allah kita perbanyak sesi tanya jawab, dan pertanyaannya agar tidak lupa bisa disiapkan dari sekarang ya. Boleh di-share di grup pejuang subuh yang berada di grup pejuang subuh, ataupun ada yang di kajian KHC boleh di situ juga. Nanti kita buatkan apa ya, catatan khusus pertanyaan untuk di sesi minggu depan insya Allah. Mohon doanya nih, sebetulnya ada satu orang ingin mengadakan MSH di level 1. Semoga bisa terlaksanakan insya Allah di bulan Maret insya Allah. Mohon doanya. Qadar Allah yang harusnya nanti tanggal 25 Februari ini ada MSH ya, tapi sepertinya tidak jadi, dipending terlebih dahulu dan dipindah ke bulan Maret insya Allah. Mohon doanya dari teman-teman semua. Baik teman-teman, kita akhiri ya pertemuan pejuang subuh pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Teh Yani. Jazakallah khairan. ظلام ثم نور وحياة من بعده إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون فظلام ثم نور وحياة من بعده إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون فظلام ثم نور وحياة من بعده إن أراد